Oke, selamat sore rekan-rekan sekalian. Pada sore hari ini kita akan melihat dan menyimak pemaparan dari Saudara Martin Suryajaya mengenai ekosistem filsafat di Indonesia. Sebelum kita masuk kepada sesinya Bung Martin, saya akan memperkenalkan sekali lagi walaupun Bung Martin ini sudah kita kenal. Martin adalah penulis filsafat, kritikus sastra, dan novelis. Karya terbarunya adalah buku puisi Terdepan, Terluar, Tertinggal yang baru diterbitkan di tahun 2020 ini. Beberapa buku mutakhirnya antara lain Sejarah Estetika yang memenangkan penghargaan Best Art Publication dari ArtStage 2017 dan novel Kiat Sukses Hancur Lebur yang memenangkan penghargaan Sastra Badan Bahasa 2018 kategori novel serta menjadi novel pilihan majalah Tempo tahun 2016. Baik, tanpa berlama-lama karena durasi kita juga tidak panjang untuk sesi ini, saya persilahkan langsung kepada Bung Martin untuk pemaparan materinya. Silakan Bung Martin. Ya, halo Bung Yogi, selamat sore teman-teman semua. Di sesi ini kita nggak akan lama, kayaknya cuma 1 jam ya Bung Yogi ya. Kita cuma 1 jam, jadi saya akan cepat-cepat saja. Intinya kan seperti teman-teman sudah lihat di dalam website publikasi kita, bahwa sesi ini adalah membahas tentang ekosistem filsafat di Indonesia. Ini satu topik yang kayaknya nggak terlalu banyak diangkat di Indonesia karena biasanya di Indonesia tuh orang berfilsafat secara individual kan, maksudnya atau berkelompok, tapi tidak melihat bagaimana keterkaitannya dengan antar unsur di dalam ekosistem, kayak misalnya dengan penerbit, dengan komunitas lain, dengan kampus lain, gitu, membangun jaringan dan seterusnya. Itu bukan satu topik yang sering diangkat di dalam diskusi kita dalam filsafat di Indonesia gitu. Nah, saya akan share screen satu paparan pendek saja mengenai ekosistem filsafat di Indonesia. Sudah terlihat ya teman-teman semua, ini paparan tentang ekosistem. Jadi kalau kita bicara tentang ekosistem, sebetulnya yang dimaksud itu kan luas sekali ya. Dia bukan hanya berurusan dengan soal penulis filsafat atau pemikir filsafat, tapi juga bagaimana hubungan antar pelaku di dalam satu lingkup kewilayahan tertentu, dalam konteks ini berarti Indonesia gitu. Bagaimana kita bisa saling berkaitan satu sama lain dalam kerja kita di filsafat gitu. Nah, kalau kita melihat dari pelajaran dari pengalaman, kita akan ngelihat bahwa sebetulnya filsafat itu bukan sesuatu yang sifatnya individual ya. Dia bukan aktivitas yang dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ini saya pelajari sendiri dari pengalaman ya. Bukan sesuatu yang sifatnya itu kita bisa menjalankannya secara berkelanjutan kalau kita lakukan sendiri di kamar, baca buku sendiri, menulis sendiri, dibaca sendiri kan. Itu kan aktivitas individual seperti itu nggak akan bisa berkelanjutan kalau dalam konteks filsafat. Kita tahu bahwa kita harus berhubung atau berjejaring dengan komunitas yang lain dan seterusnya. Jadi kalau nggak ada kolaborasi itu filsafat tuh nggak akan berumur panjang gitu. Dan kita sudah melihatnya ini di berbagai tempat dalam sejarah filsafat ya. Kalau teman-teman ngelihat misalnya di zaman Yunani kuno gitu, ada filsafat Plato ya, tokoh besar dalam filsafat Yunani, kan dia juga menyelenggarakan suatu platform diskusi bersama, yaitu yang disebut sebagai akademia gitu. Sama halnya dengan Aristoteles muridnya, dia juga menggelar satu platform diskusi yang bukan hanya dia seorang diri yang berpikir, tapi dia berpikir bersama dengan komunitas itu. Jadi dari sejak awal filsafat itu tumbuh bersama dengan komunitas gitu. Kita nggak pernah bisa melihat dalam sejarahnya itu ada seorang yang berpikir sendiri tanpa terhubung sama sekali dengan apapun yang ada di sekitarnya. Bahkan orang soliter, orang yang menulis sendiri seperti Nietzsche, itu kan aktif dalam diskusi-diskusi filsafat pada masa itu. Dia berdialog dengan, dia berasal dari tradisi filologi ya, kajian Yunani kuno, dia mendalami literatur Yunani kuno, tapi juga dalam keseluruhan hidupnya dia aktif berdebat di dalam satu cuaca kultural yang sebetulnya bukan dia sendiri saja yang ada di sana, tapi juga ada Wagner, ada tokoh-tokoh lain yang kemudian menjadi, dari diskusi itulah berkembang filsafatnya gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa filsafat itu bukan perenungan seorang diri gitu. Dia bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dari dalam kamar seorang diri terpisah dari dunia gitu. Dan itu akan kelihatan di sini bahwa problem seperti itu akan muncul banyak sekali. Kemudian saya akan mencoba bercerita berdasarkan pengalaman ya. Ini pengalaman saya di tahun 2009 ketika
mengadakan diskusi bersama dengan teman-teman dari Being Community di UGM ya. Ada Fayat di sana, ada Gus Fayat kan, teman-teman juga mungkin kenal. Terus ada beberapa teman yang sekarang juga aktif mewarnai kehidupan literasi kita seperti Dwi Cipta, Tia Setiadi, ada Irfan Afifi juga di sini, ada Dea Anugrah dan seterusnya, ada Berto Tukan dan seterusnya. Jadi ini satu usaha dulu waktu saya masih S1, diskusi filsafat, menerbitkan buku sendiri, dicetak sendiri, terus kemudian dibawa ke Jogja untuk didiskusikan, dijual dan seterusnya itu. Nah itu adalah usaha yang dulu pernah saya alami ya, ketika waktu itu masih tahun 2009, di zaman belum ada WA, belum ada platform-platform diskusi daring, bahkan YouTube pun waktu itu kan kayaknya juga belum jadi satu instrumen atau wahana diskusi filsafat gitu. Dan segalanya pada masa itu dilakukan secara manual ya. Kita datang ke satu kota, berdiskusi, kemudian menggelar satu simposium seperti itu, terus kemudian pulang gitu. Terus kemudian kita berkomunikasi lanjut lewat SMS dan seterusnya. Pada waktu itu kan belum ada WA. Jadi waktu itu berjalan dengan lambat ya. Jadi keseluruhan usaha atau ekosistem, unsur-unsur ekosistem filsafat yang pergerakan di komunitas, pergerakan di kampus, usaha-usaha dari berbagai macam penulis dan seterusnya itu seperti terpisah-pisah satu sama lain gitu. Dan usaha untuk menjahitnya itu sulit sekali pada masa itu. Ya harus dengan pertemuan fisik, harus dengan konsolidasi yang sifatnya masif seperti itu, dan itu jarang sekali bisa dilakukan. Dan itu menjadi satu kendala ya, kenapa filsafat di Indonesia itu untuk waktu yang sangat lama itu tidak bisa dikatakan berumur panjang kalau dia digelar dalam satu inisiatif komunitas gitu. Dia seringkali hanya punya umur panjang kalau dia ditempatkan dalam bingkai pendidikan formal di kampus seperti itu. Ketika keluar dari kampus itu segala sesuatunya seperti meranggas gitu ya, merepih pelan-pelan gitu. Apa yang semula bersemangat lama-lama bisa kendor semangatnya, terus terserap ke dalam dunia kerja dan seterusnya. Itu adalah realitas dari suatu keadaan filsafat yang belum terhubung satu sama lain. Suatu keadaan yang muncul di sekitar yang saya alami pada tahun 2009 ini gitu. Dan itu ini di sini akan saya ceritakan apa saja sih sebab-sebab dari kemerosotan itu gitu. Ada banyak sebetulnya kemerosotan filsafat itu. Jadi misalnya tidak ada akses bacaan atau tidak ada teman diskusi gitu. Di banyak tempat kita jumpai ini. Jadi seringkali ada orang yang berminat sekali belajar filsafat, mau menulis tentang filsafat, mau mendiskusikan lebih lanjut, tapi baca buku yang mana gitu, mulai dari mana dan seterusnya itu. Itu yang tidak mengemuka gitu. Dan juga nggak ada teman diskusinya, diskusi dengan siapa gitu. Nah itu yang membuat jadi masalah ya. Kenapa kita bisa akhirnya filsafat itu nggak bisa berkembang, salah satunya juga karena itu. Kemudian kalaupun ada komunitasnya, ada suatu komunitas tempat kita diskusi filsafat, seringkali komunitas ini karena tidak terhubung dengan yang lain, dengan usaha di komunitas yang lain, maka dia sifatnya itu lama-lama mengecil gitu. Diskusinya itu semakin involutif gitu. Diskusi di antara mereka sendiri, sehingga perdebatan-perdebatannya pun akhirnya tidak pernah berkembang, tidak pernah bisa mengukur kemajuannya itu dengan apa yang didiskusikan di tempat lain, dan akhirnya muncul semacam miopia ya, atau rabun jauh gitu. Jadi kita ngelihat segala sesuatunya itu seolah-olah hanya punya arti kalau dia didiskusikan di lingkaran kita sendiri gitu. Kalau yang didiskusikan di luar lingkaran itu pasti jelek gitu, pasti tidak bermutu lah, pasti kurang filosofis dan seterusnya. Nah, jadi ada semacam chauvinisme seperti itu yang sebetulnya konyol ya, dan itu yang akhirnya justru mendorong kemerosotan itu sendiri gitu. Dan juga kalaupun ada diskusi yang hidup ya, yang melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak lain gitu, dengan kampus, dengan komunitas lain dan seterusnya, problem klasik dalam filsafat di Indonesia itu kan soal pendanaan juga ya. Kalau kita nggak ada pendanaan yang berkelanjutan bagi riset filsafat, bagi publikasi filsafat dan seterusnya, ya lama-kelamaan kita akan kekurangan resource untuk menggerakkan semua itu, dan pada akhirnya kita akan terserap dalam alam perkantoran kontemporer itu, yaitu masuk ke dalam dunia kerja, karena di filsafat tidak menjanjikan apa-apa, kan, tidak menghasilkan bahkan biaya yang cukup untuk bisa menanggung hidup kita sehari-hari, tidak menghasilkan apapun yang bisa kita gunakan untuk bisa kita survive seperti itu. Dan itu masalah-masalah klasik ya, kisah-kisah sengsara dari para pelaku filsafat di Indonesia itu saya jumpai sejak lama adalah itu. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya kemudian karena inisiatif belajar filsafat sendiri, tidak ada diskusi, tidak ada teman baca, akses ke
bacaan, teman diskusi nggak ada, pendanaan juga nggak ada, sedangkan dia nggak bisa meninggalkan dunia filsafat karena saking cintanya, maka kemudian tidak sedikit juga yang kemudian menjadi gila gitu, menjadi kemudian dilihat sebagai orang aneh, dilihat sebagai orang yang frustrasi dan seterusnya. Itu adalah kisah-kisah kemerosotan ya, kisah-kisah sengsara dari para pelaku filsafat di Indonesia yang berfilsafat di luar kampus. Artinya mahasiswa yang sudah lulus dari jurusan filsafat ataupun orang-orang yang suka filsafat walaupun kuliahnya bukan dari jurusan filsafat gitu. Kalau yang mengajar di kampus relatif kan aman ya, maksudnya dia punya trajektori karir itu, punya arah karir itu sudah jelas ya. Ada kepastian dalam hal segala macam kehidupan filsafat yang dikelolanya. Tapi ketika kita melihat pada yang di luar itu, kita akan melihat bahwa di situ orang itu berfilsafat di suatu alam liar gitu, alam liar filsafat Indonesia itu, di mana tidak ada kesinambungan, tidak ada akses atas bacaan yang cukup, dan semuanya serba terpencar-pencar kayak kita tersesat di hutan seperti itu. Nah, kisah-kisah kemerosotan ini sebetulnya punya sebab ya, ada sejumlah sebab dari kisah-kisah kemerosotan ini gitu. Di sini ada 4 yang saya mau sebutkan. Yang pertama itu inisiatif sebetulnya banyak ya, inisiatif untuk menyelenggarakan diskusi filsafat, komunitas dan seterusnya itu banyak, tapi sifatnya itu sporadis ya, muncul di mana-mana tanpa saling terhubung satu sama lain. Akibatnya tadi itu, jadi diskusinya menjadi involutif ya, karena banyak komunitas lain tapi tidak terhubung dengan yang lain, kemudian yang terjadi adalah diskusi di sekitar mereka sendiri gitu. Diskusi di sekitar mereka sendiri, sehingga tema-temanya pun kan nggak bisa berkembang, nggak bisa update dengan perkembangan yang ada di komunitas lain gitu. Nah, yang kedua juga keinginan besar tapi kurang akses ya. Banyak nih akses nih soal dana, soal informasi, soal jaringan dan seterusnya itu. Akibat dari kurangnya akses ini ya, usaha kita, inisiatif kita menjadi tidak berkelanjutan ya. Jadi kita tidak bisa menjalankan suatu katakanlah komunitas filsafat seperti itu, atau minat kita di bidang filsafat tidak akan bisa berkelanjutan kalau aksesnya nggak ada gitu. Kita nggak punya info terbaru tentang buku apa yang terbit sekarang, yang lagi ngetren sekarang apa, dan seterusnya, yang harus kita diskusikan apa gitu. Dan seperti itu sangat diperlukan ya di dalam konteks filsafat di Indonesia. Nah, yang ketiga juga, ini satu problem klasik dalam filsafat kita juga adalah bahwa seringkali kita tuh suka bikin dikotomi yang merepotkan diri sendiri gitu. Misalnya dikotomi antara filsafat pop versus filsafat murni gitu. Itu kan sering kita dengar kalau kita kuliah filsafat terutama ya. Jadi bahwa apa yang dibahas oleh para penulis populer yang mempopulerkan filsafat itu bukan filsafat itu. Itu cuma sekedar kayak self-help atau apapun itu. Padahal kan sebetulnya itu nggak produktif ya, diskusi yang sifatnya mengesampingkan usaha-usaha kreatif orang-orang kebanyakan untuk membumikan filsafat atau mempopulerkan filsafat itu adalah suatu usaha yang harusnya dihargai gitu. Kita tidak perlu membuat pertentangan-pertentangan yang nggak penting gitu, dikotomi yang merepotkan kita sendiri akhirnya. Akibatnya ya kita cenderung terpecah-pecah gitu. Usaha-usahanya nggak pernah bisa dikonsolidasikan menjadi satu, menjadi suatu usaha yang bersama yang sifatnya berkelanjutan gitu. Nah, yang keempat, yang juga menjadi satu soal khususnya bagi orang-orang yang belajar filsafat secara formal, itu adalah semacam waham kebesaran ya. Jadi semacam delusion of grandeur. Jadi mengira filsafat bahwa filsafat itu adalah buah pikir dari seorang raksasa pemikiran yang merenung seorang diri gitu. Yang tidak perlu bekerja, yang dalam bekerjanya itu tidak perlu ditopang oleh misalnya industri perbukuan, tidak ditopang oleh pembaca, ya dia nulis sendiri, dia baca sendiri, dia kagumi sendiri lah, dia puas sendiri. Nah, itu adalah waham kebesaran yang dalam banyak hal sering muncul dalam konteks orang yang belajar filsafat gitu. Jadi ada semacam ilusi yang datangnya entah dari mana yang mengira bahwa dia itu adalah seorang ibaratnya itu seperti Hegel atau seperti Plato atau seperti Descartes atau seperti Leibniz gitu ya, yang raksasa-raksasa pemikir besar yang tiba-tiba saja bisa menghasilkan karya gitu, tanpa melihat bahwa mereka para raksasa ini bekerja juga dalam suatu ekosistem gitu, dalam suatu ekosistem tertentu ya, misalnya seperti Leibniz gitu, dia kan aktif di dalam berbagai macam aspek kehidupan publik juga gitu, sehingga dia bisa membangun refleksi filsafatnya berdasarkan interaksinya dengan berbagai jenis kehidupan publik yang dia hadapi. Dia kan ikut dalam satu usaha pada waktu itu dia ikut dengan Adipati Hanover untuk menjadi asisten pribadinya untuk memecahkan berbagai persoalan, ikut membantu
menghadapi masalah kelangkaan pangan, menghadapi masalah banjir, menghadapi masalah macam-macam lah kayak gitu. Dan itu yang membuat dia kemudian memiliki berbagai macam keluasan untuk berpikir tentang apapun juga secara filosofis. Gitu. Dan kita lihat overnya atau karyanya Leibniz kan bisa merentang begitu banyak, justru karena dia bekerja dalam situasi seperti itu, di dalam satu ekosistem seperti itu. Gitu. Dan ini yang seringkali dilupakan ketika kita seperti mau meniru-niru para filsuf beken itu. Gitu. Kita membayangkan itu filsafat hanyalah buah pikiran dari seorang yang berpikir sendiri, merenung sendiri. Gitu. Padahal enggak, padahal itu ada didukung oleh adanya industri perbukuan, adanya pembaca, interaksi dengan orang lain, komunitas lain, dan seterusnya. Gitu. Dari cabang ilmu lain, dan seterusnya. Nah, akibatnya ketika waham kebesaran ini sepertinya tidak diakui oleh orang lain, artinya orang tidak merasa yang bersangkutan ini seperti seorang pemikir besar, maka kemudian muncul frustrasi, muncul sindrom-sindrom kegilaan, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah sebab-sebab dari kemerosotan filsafat di Indonesia. Nah, semua ini sebetulnya hanya bisa dipecahkan kalau kita berpikir tentang filsafat sebagai ekosistem, ya, sebagai satu tatanan yang mengandung kesaling hubungan antar unsurnya, gitu. Kita nggak berpikir tentang filsafat secara sektoral lagi, tetapi betul-betul sebagai satu keseluruhan yang saling terhubung. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa meniru pada konteks sastra. Di dalam sastra kita bisa melihat ya bahwa ekosistem itu terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi kan. Itu adalah satu siklus yang membentuk perputaran dari rantai nilai sastra secara umum, dan ini sifatnya bisa langgeng kalau masing-masing dari unsur itu bekerja dengan semestinya. Kita lihat dari aspek produksinya misalnya. Dari aspek produksi artinya produksi kesusastraan itu ada asosiasinya. Ada asosiasi yang melakukan pengkajian-pengkajian bersama di bidang kesusastraan. Terus kemudian ada Temu Sastra Indonesia yang mempertemukan para pelaku, penyair, novelis, sastrawan Indonesia secara umum ke dalam satu bahtera bersama lah, satu platform bersama. Terus kemudian juga ada program residensi sastrawan, dia sastrawan tinggal di suatu tempat yang lain dari tempat tinggalnya selama ini, kemudian untuk berkarya dan seterusnya. Itu kan memfasilitasi tumbuhnya produksi yang kuat di dalam kesusastraan. Nah, ini ditopang oleh suatu usaha di bidang distribusi juga, misalnya penyebar luasan sastra di dalam pendidikan di sekolah. Sastra masuk ke dalam kurikulum pendidikan karakter. Ada bacaan sastra untuk pendidikan karakter di sekolah. Kemudian ada inisiatif dari Badan Bahasa menyelenggarakan ensiklopedi sastra yang disusun atau difasilitasi oleh Badan Bahasa melibatkan para pengkaji sastra dan seterusnya. Kemudian pada aspek konsumsi, kita juga sering melihat bahwa di dalam konteks ketika orang mengkonsumsi bacaan sastra, konsumsi ini juga dilakukan dengan suatu intervensi yang strategis, misalnya dengan adanya hadiah sastra dari Badan Bahasa atau Kusala Sastra Katulistiwa gitu. Itu berbagai jenis penghargaan yang fungsinya itu bukan hanya memperkaya penulis dan penerbit, tetapi juga mendidik pembacanya gitu. Dengan adanya penerima penghargaan itu kan pembaca jadi ikut terbantu gitu, bahwa inilah bacaan sastra yang bagus gitu, sehingga orang bisa ikut terlatih seleranya membaca karya-karya yang bagus seperti itu. Kemudian juga dari aspek konsumsinya juga ada pengaliwahanaan, jadi alih wahana dari yang semula sastra menjadi musik lewat misalnya musikalisasi puisi. Dari yang semula novel seperti Laskar Pelangi diolah menjadi film dan seterusnya. Ini kan adalah logika pengelolaan kekayaan intelektual. Gitu. Dan selain itu juga ada usaha di bidang yang sifatnya merayakan aktivitas pembacaan sastra, yaitu festival ya. Ada di dalam konteks sastra Indonesia dikenal misalnya ada Jogja Lit Fest, ada Makassar International Writer Festival, ada Jilfest di Jakarta, dan seterusnya. Jadi itu adalah aspek-aspek dari konsumsi yang terus didorong sehingga keseluruhan roda ekosistem ini berjalan gitu, sehingga ekosistem sastra bisa tumbuh. Dan di dalam konteks ini filsafat jauh ketinggalan ya. Sastra itu sudah memiliki setidaknya sebagian dari unsur-unsur ini gitu. Yang saya sebutkan tadi itu sudah ada. Nah, dalam filsafat hampir tidak ada sama sekali unsur-unsur ini. Yang ada baru inisiatif sporadis di sana sini. Ada orang yang menulis buku, ada orang yang membuka kelas extension atau membuka program filsafat di perguruan tinggi. Ada juga penerbit yang menerbitkan beberapa terjemahan buku filsafat, tapi semua ini nggak ngomong satu sama lain gitu, jalan sendiri-sendiri gitu.
Dan semuanya berharap tiba-tiba kehidupan filsafat di Indonesia membaik. Nah ini kan berarti mimpi yang tidak akan pernah bisa terpenuhi kalau ini tidak dijalin jadi satu, gitu. Dikonsolidasikan di dalam satu usaha bersama yang disadari. Gitu. Nah oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana kita membandingkan dengan arah pemetaan masalah dan solusi dalam konteks ekosistem filsafat di Indonesia. Gitu. Nah di sini di layar sudah diperlihatkan ya, jadi ada, kalau kita mengikuti pembagian tadi, produksi, distribusi, konsumsi, maka kita bisa melihat sebetulnya sebaran pelaku filsafat di Indonesia itu di mana saja sih, gitu. Kita mulai dari produksi. Kalau produksi berarti pelakunya itu adalah kampus, jelas ya, kampus jurusan filsafat, artinya juga mahasiswanya, juga dosennya, dan seterusnya. Terus kemudian komunitas filsafat. Nah, komunitas ini tidak sama dengan mahasiswa filsafat, karena seringkali, dan beberapa komunitas yang aktif dalam penyelenggaraan Philofest ID ini kan juga komunitas yang latar belakangnya bukan dari mahasiswa filsafat, bisa jadi dari mahasiswa computer science, dari mahasiswa antropologi, tapi yang memiliki minat filsafat, sehingga mereka juga ikut menghidupkan produksi wacana filsafat. Kemudian juga penulis buku filsafat, baik itu yang sifatnya buku yang berat ataupun buku filsafat yang sifatnya populer, itu sama-sama menjadi unsur dalam bagian produksi, baik pengetahuan filsafat. Kemudian dari aspek distribusinya, kita bisa melihat di sini bukan hanya penerbit filsafat, tetapi juga misalnya reseller buku-buku, kemudian kanal digital yang sekarang berkembang begitu luas ya dalam bentuk baik itu portal web gitu ataupun akun IG yang menyebarluaskan wacana filsafat, Twitter seperti Logos gitu ya, kemudian akun YouTube, dan tidak kalah pentingnya juga taman bacaan dan perpustakaan yang beredar di masyarakat yang menjangkau sampai ke tingkat kecamatan ya. Itu juga lebih banyak buku-buku yang ada di sana, kan lebih banyak buku-buku katakanlah misalnya seperti komik dan buku bacaan agama gitu ya. Sastra ada sedikit-sedikit gitu. Filsafat tidak ada sama sekali gitu. Dan itu adalah satu masalah juga nantinya akan kita lihat dalam konteks distribusi. Nah, selain itu sektor ketiga itu adalah konsumsi. Jadi bagaimana filsafat itu dikonsumsi wacananya, dibaca, dimengerti dan seterusnya. Apa yang berperan di sini adalah bukan hanya, jadi kalau tadi di sektor produksinya adalah kampus jurusan filsafat, maka di sektor konsumsi mestinya juga kampus semua jurusan, karena dengan asumsi bahwa filsafat kan ibu dari semua ilmu ya, jadi dia harusnya apa yang dibicarakan dalam filsafat itu tersambung dengan apa yang dibicarakan di setiap ilmu, jadi filsafat itu haruslah dikonsumsi, dibaca, didiskusikan di semua jurusan perguruan tinggi kita gitu, dan juga selain itu juga sebagai konsumen filsafat adalah pembaca umum yang menikmati bacaan-bacaan kritis seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari sini bahwa sebetulnya dari daftar pelaku dari setiap sektor ini ada masalah-masalah khususnya. Misalnya kayak di produksi, kita punya masalah itu ada ketidaktersambungan ya antara kegiatan katakanlah antar kampus, kemudian kegiatan antar komunitas, dan juga antara kampus dan komunitas. Itu tiga-tiganya itu nggak terhubung satu sama lain gitu. Dan Philofest ini mungkin juga bisa dilihat sebagai usaha awal yang merintis ke arah situ ya, mengajak kerjasama dengan sejumlah kampus, dengan komunitas dan seterusnya yang merentang dari Sumatera sampai Papua ya, cukup luas representasinya seperti itu. Dan juga masalah kedua adalah tidak ada asosiasi profesi filsafat yang bisa menjalankan fungsinya sebagai asosiasi yang mewadahi bukan hanya dosen dan mahasiswa, tetapi juga semua peminat filsafat, semua penggerak komunitas dan seterusnya itu. Dan itu kalau dalam konteks keilmuan yang lain, seperti misalnya di dalam sejarah, kita mengenal ada masyarakat sejarawan Indonesia, itu juga menghimpun komunitas penulis sejarah yang amatir ya. Mereka yang suka melakukan penelitian sejarah lokal dan menuliskan hasil penelitian itu dan menerbitkannya secara mandiri, itu juga diwadahi di dalam asosiasi tersebut, ikut merasa diwakili seperti itu. Dan tujuan asosiasi ini juga bukan hanya menjadi kayak wadah nongkrong bareng, tapi juga mengelola hibah penelitian, mengadakan peningkatan kapasitas lewat workshop-workshop, simposium, kongres, dan seterusnya. Jadi ikut mendorong produksi wacana filsafat secara keseluruhan, dan kita nggak punya asosiasi yang sifatnya operasional ya. Kita baru ada usaha sejauh ini untuk merintis asosiasi itu yang antara lain diprakarsai oleh sejumlah perguruan tinggi yang dengan prodi filsafat gitu. Tapi asosiasi tersebut belum sepenuhnya operasional, masih dalam tahap penggodokan seperti itu. Nah, kemudian dari aspek distribusi, masalah-masalah kita adalah bahwa tidak ada jaringan distribusi wacana filsafat yang terpadu ya. Jadi semua penerbit kalau melihat wah ini lagi ngetren nih filsafat, tiba-tiba
nimbrung ke dalam pasar filsafat, menerbitkan terjemahan-terjemahan filsafat. Terus kemudian wah udah mulai sepi, tarik lagi, nggak ada lagi publikasi filsafat, dan itu kelihatan dari pergeseran jumlah space yang dialokasikan toko buku bagi filsafat ya. Waktu saya masuk filsafat dulu, waktu pertama tahun 2005 di kuliah filsafat, di Gramedia katakanlah toko buku paling besar di Indonesia itu, filsafat itu masih punya satu rak khusus ya, yang judulnya adalah filsafat. Nah, beberapa tahun kemudian waktu saya lulus S1, saya melihat rak itu sudah nggak ada, dia sudah dicampur sama psikologi. Sebagian dipecah, dicampur dengan rak agama seperti itu. Nah, belakangan saya ngelihat lagi itu bahkan sudah nggak jelas ada di mana, bisa tersebar di berbagai tempat sesuai dengan judulnya ya. Kalau judulnya misalnya filsafat kebudayaan, tiba-tiba itu masuk dalam satu rak khusus di bidang antropologi, nggak ada hubungannya dengan filsafat-filsafat yang lain seperti itu. Nah, jadi ini adalah suatu masalah ya di dalam konteks kita gitu. Bagaimana jaringan distribusi itu tidak terwujud dalam suatu hal yang terpadu gitu. Dan sedikit sekali program filsafat yang diperuntukkan bagi khalayak umum, bagi publik gitu. Filsafat itu didiskusikan di kalangannya sendiri, tidak ada pelibatan publik, tidak ada misalnya kelas filsafat untuk seniman atau kelas filsafat untuk antropolog misalnya seperti itu tidak diawali sejauh ini, dan itu menjadi satu masalah ya. Dan yang ketiga juga tidak ada kebijakan pengenalan filsafat di tingkat sekolah menengah, baik itu dalam bentuk misalnya kalau nggak bisa intrakurikuler, ya bisa ekstra atau kokurikuler gitu. Itu nggak ada sejauh ini. Dan dari aspek konsumsi, filsafat itu juga belum bisa dimanfaatkan secara optimal untuk ilmu-ilmu yang lain gitu. Tidak terhubung dengan perkembangan ilmu yang lain. Juga tidak ada bacaan yang bisa memudahkan pembaca memilih karya yang bagus, dan tidak ada perhelatan yang mempertemukan para pembaca dan peminat filsafat. Nah, baru kali ini dengan Filofest ini, masalah ini coba dijawab. Nah, solusi bagi masing-masing masalah ini sebenarnya sudah bisa diidentifikasi ya. Misalnya kalau dalam hal produksi tadi ya, pembentukan asosiasi profesi, kemudian penyelenggaraan forum diskusi lintas komunitas, penulisan buku bersama lintas kampus, lintas komunitas, program riset bareng, dan seterusnya. Kemudian untuk aspek distribusinya berarti kita bicara tentang kita perlu satu platform informasi terpadu di bidang filsafat, kalender bersama, jadi event apa aja yang dimiliki komunitas apa aja di bidang filsafat, siapa aja yang ujian doktoral di kampus mana di bidang filsafat, daftar skripsi yang diujikan di setiap kampus-kampus filsafat itu apa aja. Nah, itu kita perlu semua itu ke dalam satu platform yang terpadu sehingga orang bisa mengecek perkembangan filsafat kita itu sampai mana, state of the art-nya sampai mana gitu. Kemudian juga kita perlu materi-materi filsafat yang berjenjang ya. Ada kebutuhan bagi pengantar filsafat yang sifatnya populer, tapi juga ada kebutuhan bagi materi-materi filsafat yang sifatnya lebih rumit ya, lebih mengandaikan banyak pengetahuan di bidang filsafat. Kemudian kita perlu dalam konteks distribusi juga mungkin advokasi kebijakan bagaimana filsafat bisa masuk ke dalam kurikulum SMP atau SMA, misalnya dalam konteks merdeka belajar yang mendorong tumbuhnya sikap kritis. Kita perlu peran filsafat di dalam menumbuhkan sikap kritis itu, karena filsafat adalah ilmunya yang memungkinkan sifat kritis itu. Nah, kemudian dalam aspek konsumsi juga sama. Jadi kita perlu misalnya advokasi kebijakan dalam hal filsafat menjadi mata kuliah wajib di semua jurusan sejak strata S1, tidak menunggu sampai nanti pasca gitu ya. Orang yang belum mempelajari setiap ilmu pengetahuan sudah layak mempelajari ibunya ilmu pengetahuan, yaitu filsafat. Nah, kemudian juga penyelenggaraan ajang penghargaan tahunan untuk buku dan artikel filsafat terbaik. Ini untuk memudahkan rujukan bagi publik memilih mana saja buku filsafat yang sebetulnya bisa dijadikan acuan bersama, seperti itu. Kemudian juga festival filsafat atau bienal yang menghimpun para pembaca filsafat. Nah, kemudian kita tahu bahwa dengan semua masalah itu, Filofest ini masih merupakan langkah awal ya. Tapi harapannya kan dengan adanya ini kita bisa menghimpun kerjasama yang lebih luas, melibatkan lebih banyak lagi pelaku, lebih banyak lagi dari pihak kampus, komunitas, dan inisiatif individu untuk memajukan ekosistem filsafat di Indonesia. Gitu. Nah, di sini saya akan mencatat sedikit saja sebagai akhir dari paparan saya, harapan-harapan ke depannya seperti apa. Gitu. Harapannya ada 4 di sini yang disebut ya. Yang pertama itu adalah kita berharap tentunya bahwa Festival Filofest ID ini bisa dilaksanakan secara reguler ya, tahunan, misalnya setiap Desember seperti tahun ini. Dan itu berperan menjadi barometer perkembangan wacana filsafat di Indonesia.
sebagai showcase dari semua perkembangan, semua kajian-kajian terbaru di bidang filsafat itu seperti apa, lintas kampus, lintas komunitas. Gitu. Jadi merangkul semua golongan. Gitu. Dan itu yang kita harapkan. Jadi menjadi ukuran bagi state of the art perkembangan atau diskusi filsafat. Nah harapannya kalau kita bicara dalam konteks itu, berarti kita perlu kolaborasi yang lebih luas, melibatkan asosiasi profesi dan seterusnya. Yang kedua juga kita perlu kita berharap ya bahwa Philofest ID ini bisa menjadi forum konsolidasi semua unsur dalam ekosistem filsafat kita, baik itu kampus, komunitas, penerbit dan seterusnya, dan bisa menghasilkan inisiatif bareng yang sifatnya lintas instansi gitu. Jadi inisiatif bareng antara berbagai komunitas dan kampus menyelenggarakan suatu kajian bersama tentang satu topik diterbitkan oleh penerbit mana dan seterusnya. Nah, dalam hal ini kita juga butuh yang tadi saya sampaikan, kanal informasi filsafat yang terpadu ya, yang bukan setiap kampus atau setiap komunitas punya kanalnya sendiri-sendiri, menyebarkan informasi sendiri-sendiri, tapi ada suatu semacam platform yang mengagregasi berbagai macam informasi itu ke dalam satu kanal yang di mana kita mengakses itu, kita bisa mengakses semuanya seperti itu. Jadi kita bisa mengukur perkembangan wacana filsafat dengan mengakses itu. Dan yang ketiga juga kita harapannya juga bisa memperkaya Philofest ID ini dengan rangkaian pra-event ya. Jadi event-event pendahuluan yang sifatnya itu memuncak pada Philofest bulan Desember. Misalnya kita bulan April kita bikin seri workshop untuk kursus-kursus filsafat melibatkan para dosen, para penggerak komunitas untuk misalnya seniman, untuk para kurator misalnya dalam konteks seni rupa atau seni musik misalnya seperti itu, atau program-program outreach untuk anak-anak gitu ya. Filsafat untuk anak-anak. Kemarin itu sudah diawalin oleh kelas isolasi dari Bandung ya, Kang Syarif sama Aldino mengadakan kelas filsafat untuk anak-anak usia SD kalau nggak salah itu ya. Mengajarkan diskusi filsafat bersama dengan orang tuanya ikut hadir di dalam diskusi Zoom itu. Dan muncul pertanyaan-pertanyaan yang unik ya, yang sifatnya itu betul-betul filosofis, justru dari anak-anak yang usianya masih SD seperti itu. Dan itu menarik untuk sebagai program-program yang sebagai stepping stone menuju Philofest Desember tahun depan misalnya seperti itu. Kemudian juga mungkin perlu diskusi rutin lintas komunitas ya, jadi semacam forum ronda lah ya. Kita meronda tiap malam Jumat di setiap bulan 2 kali gitu, ketemu semua komunitas filsafat, ngobrol-ngobrol, saling sharing informasinya sejauh ini kayak gimana, apa yang ada karya yang mau diterbitkan atau apa dan seterusnya. Nah, yang keempat juga, yang harapan keempat adalah harapannya bisa Philofest ini menjadi ajang penganugerahan tahunan untuk publikasi terbaik di bidang filsafat yang bisa memberikan insentif bagi orang itu untuk lebih banyak memproduksi buku-buku filsafat dan seterusnya. Misalnya penghargaan buku filsafat terbaik tahunan, atau misalnya kita menyelenggarakan sayembara esai filsafat. Nanti dipilihkan jurinya dari perwakilan semua kampus dan komunitas gitu. Siapa yang menang dalam sayembara itu kemudian nanti diacarakan secara khusus dan karyanya diterbitkan dan seterusnya. Ini adalah berbagai macam harapan-harapan yang bisa kita kerjakan bersama ya, tentunya dengan masukan teman-teman semua di sini. Saya berharap dalam forum ini kita bisa ikut memperkaya bagaimana harapan ini bisa diwujud nyatakan ke depan. Tapi paling tidak kita punya satu platform yang bisa kita pijak bersama untuk mengawali usaha untuk mewujudkan ini, yaitu Philofest ID. Dalam bentuk seperti apa harapan ini mau diwujudkan, itu kembali kepada teman-teman semua yang hadir di sini, bagaimana idenya dan seterusnya. Kira-kira itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Yogi ya. Oke, baik. Terima kasih Bung Martin atas pemaparannya. Oke, rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang coba saya rangkumkan di sini ya, Bung Martin ya. Yang pertama dari Yanuar Satria ya. Bung Yanuar Satria bertanya, jika filsafat berhasil masuk ke dalam kurikulum Indonesia, paling cocok filsafat mulai dari jenjang apa dan apakah ada syarat tertentu untuk masuk di jenjang itu? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu Martin, silakan. Oke, Yogi, thank you. Jadi kalau konteksnya filsafat, sejauh ini kalau kita bercermin pada pengalaman beberapa negara lain seperti Jerman, Inggris gitu ya, itu filsafat diajarkan di tingkat sekolah menengah atas lebih tepatnya. Jadi kalau di Jerman itu di gimnasium, di Prancis itu di lycée. Kenapa ditaruh di situ? Karena itu
filsafat untuk bisa diajarkan kan mengandaikan punya keresahan ada keresahan dari pihak siswa untuk mempertanyakan segala sesuatu. Nah, usia remaja itu usia yang pas untuk menggali, untuk melakukan penggalian seperti itu, karena begitu resah dengan dunia di sekitarnya, mulai bertanya-tanya secara kritis gitu ya. Yang pertanyaannya bukan lagi pertanyaan informatif ya, soal apa itu ini, apa itu, tapi sifatnya lebih menggali lebih jauh, lebih mempertanyakan kenapa masyarakat kita tuh diatur dengan satu kecenderungan misalnya untuk mencari uang gitu. Kenapa kita nggak lebih mencintai pengetahuan misalnya seperti itu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarah pada filsafat sebetulnya. Dan itu yang ditumbuhkan pada tingkat sekolah menengah biasanya. Tapi berdasarkan eksperimen yang tadi, yang saya ceritakan tadi, yang dibuat oleh Kang Syarif Maulana di kelas isolasi, itu menarik juga sebetulnya bahwa filsafat bisa semacam diajarkan dalam bentuk yang sangat-sangat populer ke tingkat anak-anak SD gitu. Karena anak-anak SD kan belum ada prakonsepsi atau kerangka-kerangka yang terlalu kaku tentang kenyataan di sekitar kita gitu. Jadi masih terbuka untuk diskusi sebetulnya. Nah, jadi di tingkat SD itu juga menarik, asalkan filsafatnya dikemas bukan sebagai hafalan ya. Filsafat itu ketika dikemas sebagai suatu pelajaran menghafal, kan lahir tahun berapa, Leibniz mati tahun berapa, itu akan menjadi menjemukan ya. Tapi kalau dia dikemas sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang bebas gitu, orang boleh bertanya apa aja, boleh menjawab apa aja asal bisa didiskusikan, asal bisa ada argumennya, itu akan menjadi satu bentuk interaksi yang engaging gitu, yang bisa melibatkan anak-anak, bahkan itu kalaupun itu anak SD gitu. Jadi sebetulnya masih terbuka luas kemungkinannya untuk di tingkat berapa filsafat itu diajarkan. Itu Bung Yodi. Oke. Terima kasih Bung Martin. Kalau dari tadi kita bicara soal ekosistem dan bahwa kita juga bicara bahwa filsafat itu adalah kerja kolaborasi. Tetapi kita tahu bersama bahwa tidak semua orang filsafat, tidak semua filsuf itu mau untuk bekerja sama. Nah, maka ada pertanyaan nih Bung Martin nih. Bagaimana langkah yang relevan dan strategis yang harus dilakukan oleh orang-orang filsafat itu agar mereka paham dan mau membentuk ekosistem itu sendiri? Silakan Bung Martin. Ya, jadi sebetulnya langkah-langkah awalnya ya bisa dengan diskusi bareng kayak gini, dengan membentuk satu event seperti Filofest yang sifatnya rutin ya, yang mempertemukan lintas komunitas gitu. Saya tuh banyak mengalami diskusi-diskusi komunitas itu sejak awal belajar filsafat ya. Waktu saya tuh pertama kali suka filsafat kan waktu SMA. Di SMA tentu saja teman-teman yang lain pada nggak suka filsafat karena mereka kan apa itu filsafat, pertanyaan aneh-aneh gitu, nggak jelas lah gitu, malah dianggap orang gila kan gitu. Nah tapi ketika masuk ke kuliah ke STF Bhiayarkara, saya dulu S1 di sana, nah mulai menemukan satu diskusi filsafat yang basisnya itu komunitas gitu, dari satu komunitas di dalam kampus kemudian berkembang dengan ternyata ada juga komunitas di UIN Ciputat gitu. Saya diskusi dengan teman-teman di Formaci dulu sama teman saya yang seangkatan dengan saya, Muhammad Soleh, terus kemudian diskusi dengan Fayat dan teman-teman di Jogja, di Being Community, mereka bikin kelas kajian Being and Time, jadi membahas khusus paragraf-paragraf Being and Time, kayak gitu. Jadi banyak komunitas yang bertumbuhan dan kita kemudian punya kesadaran untuk saling bertukar ilmu. Gitu. Cuma kendala pada masa itu kan memang komunikasi susah ya, orang harus berbasis SMS itu. Kalau mau kirim email saya harus ke warnet gitu, dan orang nggak bisa terus-menerus terhubung kan. Nah oleh karena itu dalam situasi sekarang di mana komunikasi bukan lagi satu masalah, harusnya juga usaha untuk membangun jaringan itu jauh lebih gencar gitu. Kita bisa bikin kayak Filofest gini, program lanjutannya bikin jagongan rutin misalnya, jagongan rutin tiap bulan gitu, atau dipecah-pecah ke dalam topik-topik yang teman-teman suka. Misalnya ada teman-teman yang suka filsafat politik, ya kita buatkan satu forum sendiri, atau suka filsafat seni, ya satu forum sendiri, dan seterusnya. Kita bisa rancang dengan berbagai macam bentuk sebetulnya. Dan semua itu dimungkinkan dengan membangun jaringan ya, kesadaran untuk terbuka membangun jaringan, diskusi dengan komunitas lain. Itu yang penting sih, paling utama itu. Oke, baik Bung Martin. Karena di sini kan kita melihat ya begitu banyak peserta Filofest ID ini yang bahkan tidak mengalami pendidikan filsafat secara formal. Nah, lalu dari teman-teman yang tidak
lewat jalur formal itu mereka ada yang bertanya demikian, Bung Martin. Ketika kita belajar filsafat, tidak jarang teman atau orang sekitar selalu menjudge bahwa filsafat itu menyesatkan dan sering menggali permasalahan yang sebenarnya sudah final, seperti contohnya masalah Tuhan. Bagaimana meyakinkan orang yang ada di sekitar bahwa filsafat sebenarnya memberikan arah berpikir yang lebih luas dan tidak menyesatkan? Ya, kalau soal itu memang klasik ya, maksudnya anggapan klasik bahwa kalau orang berfilsafat itu ntar jadi ateis gitu. Padahal enggak juga. Sebenarnya banyak filsuf yang justru mengembangkan suatu keimanan yang lebih intens karena belajar filsafat gitu, karena diperkaya keimanannya itu dengan berbagai macam bacaan yang sifatnya kritis ya, yang sehingga bisa mengapresiasi lebih lanjut itu berbagai segi dari keimanan yang selama ini skip gitu ya, yang kita lewatin gitu. Ada segi-segi tertentu yang membuat kita itu bisa jauh lebih beriman kalau kita itu juga mengimbanginya dengan filsafat gitu. Jadi tidak betul bahwa anggapan filsafat itu orang belajar filsafat pasti ateis, tapi anggapan umum itu selalu ada seperti itu. Nah, caranya bagaimana mengatasi itu ya kita berikan penyadaran kepada orang-orang yang memandang seperti itu bahwa dengan filsafat kita bisa sebetulnya beriman secara lebih intens, secara lebih membuat kehidupan kita itu tidak kalau kesannya filsafat itu nanti kemudian melanggar hukum-hukum agama dan seterusnya, itu nggak betul gitu. Bahwa semua itu hanya berlaku kalau filsafat itu dipelajarin dalam arti yang sangat-sangat sempit gitu. Kalau filsafatnya dipandang secara terbuka dan kita menjalankan kegiatan keagamaan kita juga secara terbuka, sebenarnya nggak ada konflik di antara keduanya. Dan dalam konteks sejarah filsafat, keduanya justru saling memperkuat gitu, antara kajian agama dengan kajian filsafat. Yang satu nggak akan bisa jalan dengan dewasa kalau yang lain juga nggak dijalankan kayak gitu. Nah, itu sih paling yang bisa ditawarkan. Ya. Baik, Bung Martin. Terkait tadi ya, bahwa ketika kita belajar filsafat, ketika kita jatuh kepada jatuh cinta kepada filsafat itu sendiri, kita butuh yang namanya teman diskusi. Dan mungkin katakanlah pembimbing supaya pembacaan kita juga tidak tersesat. Nah, ini ada pertanyaan dari rekan kita. Saya ingin bertanya, apakah belajar tanpa pembimbing itu bisa tersesat? Contoh nih, belajar dari buku-buku secara otodidak tanpa pembimbing apa bisa tersesat? Sedangkan buku pastinya dibuat untuk sebagai pengantar kita. Dan untuk yang belajar filsafat secara individual seperti Rocky Gerung misalnya, itu bagaimana ya? Apakah Bung Rocky itu punya teman diskusi atau tidak? Silakan Bung Martin. Ya, filsafat itu kan memang satu bagian dari pengalaman penting filsafat adalah tersesat memang. Jadi kalau kita nggak tersesat kayak merasa aneh banget nih hidup sekitar kita gitu, itu kita belum belajar filsafat. Jadi salah satu efek yang kita rasakan langsung ketika kita belajar filsafat itu justru kayak merasa out of sync ya. Jadi kayak nggak sinkron dengan dunia di sekitar gitu. Dan itu penting ya, bagian awal dari usaha kita untuk bersikap kritis itu pasti ada gitunya gitu. Dan soal apakah filsafat kemudian harus dipraktekkan di dalam kolektif, menurut saya cepat atau lambat kalau orang suka filsafat akan haus terhadap diskusi. Itu sudah bagian dari filsafat sih. Jadi nggak mungkin orang suka filsafat tapi dia puas dengan pikirannya sendiri, itu kontradiktif itu nggak mungkin, karena filsafat mensyaratkan dialog ya, ngetes pengetahuan kita ataupun pandangan-pandangan kita itu sudah benar atau enggak itu dengan cara diskusi, dengan menghadirkan pandangan yang berbeda. Tapi kalau itu semua kita kerjakan sendiri, sulit sekali kita bisa berkembang dalam filsafat gitu. Kita akan berputar di tempat yang sama. Nah, oleh karena itu kehidupan kolektif, diskusi dengan teman lain, dengan komunitas lain, dengan membaca atau mengikuti diskusi yang dalam berbagai macam platform digital itu menjadi satu bagian yang penting juga gitu. Nah, kalau soal Rocky, setahu saya kan Rocky pengajar filsafat ya, jadi dia juga tidak bisa kita lihat sebagai seorang yang belajar filsafat secara otodidak sendiri. Dia belajar dalam satu lingkungan akademik juga gitu. Dia belajar berinteraksi dengan dosen-dosen yang lain, membaca, mendiskusikan hal yang sama, mengajar kepada mahasiswa. Jadi sebetulnya bagian dari satu kolektif gitu. Tidak muncul tiba-tiba seorang diri seperti itu. Kira-kira gitu. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kebanyakan yang mengaku belajar filsafat justru apa yang mereka ucapkan tidak tercermin dalam tingkah lakunya, bahkan kebalikan daripada apa yang diucapkan?
itu menurut Bung Martin berdasarkan pengalaman Bung Martin ya yang belajar filsafat ya dari S1, S2 dan sekarang S3 itu seperti apa? Silakan Bung Martin. Memang itu satu masalah klasik dalam filsafat ya, hubungan antara teori dan praktik gitu. Itu di mana-mana muncul sebagai satu masalah. Ya memang filsafat tidak jadi dalam kemunculannya sejak awal itu kan filsafat sebetulnya suatu usaha untuk mencari kebijaksanaan, dan ciri dari kebijaksanaan itu kan membuat kita memandang dunia secara baru gitu. Dan kalau kita memandang dunia secara baru itu kadang-kadang memang dari luar orang lain tuh mempersepsinya kayak tindakan-tindakannya itu nggak sinkron dengan tindakan orang banyak gitu. Kenapa kok tindakannya kok kayak gitu? Padahal kan dia belajar sesuatu gitu. Nah, karena itu tadi, karena dengan mencapai kebijaksanaan itu biasanya tindakan-tindakannya itu menjadi sulit ditafsirkan oleh masyarakat sekitar seperti itu. Nah, tapi pada prinsipnya adalah praktek dari filsafat itu dalam banyak hal juga tercermin ya dalam cara kita menyikapi situasi sekitar gitu. Semakin kita belajar filsafat, semakin kita bisa menyikapi dengan nuansa yang lebih kaya gitu. Kalau dulu sebelum belajar filsafat kita merasa hanya ada satu jawaban yaitu benar atau satu jawaban lain salah gitu. Kalau nggak ada jawaban lain di luar kedua itu gitu, misalnya gitu. Tapi setelah belajar filsafat mulai jadi ngeh gitu. Jadi bahwa ternyata nggak sehitam putih itu juga persoalannya gitu. Kita bisa melihat dari segi yang lain. Jadi bisa saja kita menunda keputusan kita untuk bicara ya atau enggak gitu. Karena kita bisa melihat dari segi yang lain gitu. Nah, semakin kita belajar lagi, semakin kita tahu, ternyata aspeknya itu banyak sekali ya. Dimensi-dimensi dari permasalahan itu bukan hanya itu, atau bahkan keseluruhan permasalahan itu keliru dirumuskan gitu. Itu bukan masalah sebetulnya. Masalahnya ada satu hal yang lain yang lebih mendasar yang enggak dinyatakan, yang enggak dirumuskan. Nah itu. Jadi kayak gitu yang membuat filsafat itu seringkali dianggap kayak kok tidak berlaku seperti yang diekspektasikan oleh orang di sekitar gitu. Gitu sih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari pekerja kantoran, Bung Martin. Apa langkah praktis untuk membangun atmosfer filsafat di dunia kerja? Karena menurut saya filsafat penting juga untuk di perusahaan. Kira-kira bagaimana, Bung Martin? Ya. Kalau kita bicara tentang itu banyak sekali sebenarnya kajian tentang filsafat dalam konteks dunia kerja. Misalnya yang nantinya akan kita bahas di dalam Philofest ini kan karya dari Henry Manampiring, filosofi teras ya. Itu sangat tepat sekali digunakan dalam konteks dunia kerja ya. Bagaimana kita berhadapan dengan frustrasi, stres karena commute setiap hari ya, penuh dengan kemacetan, pergi pulang dari kosan ke kantor atau dari kontrakan ke kantor, itu kan penuh dengan segala macam pengalaman yang bikin kita frustrasi gitu. Bagaimana kita menghadapi tekanan dalam pekerjaan dan seterusnya. Itu dibahas di dalam bukunya Henry Manampiring ya. Dan Dewasa ini kan ramai sekali dibahas buku itu sebagai satu buku yang sangat aksesibel ya, bisa diakses oleh orang yang mau belajar filsafat gitu, sebagai level pengantar seperti itu. Dan di situ kan diperlihatkan dengan menggunakan pendekatan filsafat Stoa kita sebetulnya bisa mengatasi berbagai macam kendala itu dengan mengubah ekspektasi kita gitu. Kalau kita nggak bisa mengubah situasi kantor, ya kita ubah ekspektasi kita tentang situasi kantor. Nah, itu kan juga suatu strategi yang memanfaatkan filsafat untuk menghadapi dunia. Gitu. Kalau dunianya memang bisa kita ubah, ya kita ubah secara filosofis dengan cara-cara yang berbagai macam itu kan, dengan dalam konteks politik yang menggunakan berbagai macam instrumen dalam filsafat politik. Tapi dalam situasi di mana kita tidak bisa mengubah, ya kita ubah pandangan kita tentang persoalannya seperti itu. Itu kemungkinannya diterapkan dalam konteks kantor seperti itu. Oke. Filsafat pada dasarnya adalah sebuah keresahan untuk mencari tahu dan mempertanyakan banyak hal. Sayangnya, saya merasa kultur hidup di Indonesia justru saya rasa dapat bertentangan dengan keresahan tersebut. Contoh, dalam politik, keresahan atas keberadaan bangsa justru diasumsikan sebagai oposisi atau kadrun. Keresahan terhadap pandangan atau keyakinan agama tertentu sudah dicap bidat atau ateis, kafir, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa membangun budaya biasa terhadap keresahan dan pertanyaan-pertanyaan atas segala hal? Yaitu caranya adalah dengan memaparkan filsafat lebih luas lagi ke publik gitu.
Dan memaparkan ini bukan hanya dalam bentuk bacaan ya. Semua orang disuruh baca buku filsafat, ya enggak. Disuruh baca buku-bukunya Kant, Hegel, Plato, ya pasti nggak bakal mau baca. Tapi kita bisa kemas ulang kan, alihwahanakan filsafat dalam bentuk game, dalam bentuk MOBA ya, misalnya kita bikin satu game yang isinya mengandung diskusi-diskusi filsafat. Itu kan dalam prakteknya banyak dilakukan ya. Dan kita mesti memperkuat exposure itu gitu dalam berbagai konten kita gitu, dalam konten misalnya dalam konteks film, dalam konteks konten di Instagram, dan itu sudah dilakukan oleh banyak komunitas yang terlibat di dalam Filofest ini, masing-masing berusaha berkontribusi ke arah sana kan, sehingga filsafat itu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, membuat publik itu lebih bisa mengapresiasi berbagai segi dari kenyataan. Jadi bukan hanya mengambil pilihan-pilihan saklek seperti kafir atau bukan kafir gitu, tapi mengapresiasi kepelikan dari situasi itu dan bisa menyesuaikan diri dengan lebih pas di dalam situasi itu. Dan itu yang dilakukan oleh teman-teman di komunitas sejauh ini ya. A Being is Asking, Masyarakat Filsafat Indonesia, semuanya kan berusaha untuk menghadirkan ya bagaimana filsafat ini tampil di dalam diskusi publik secara populer. Logos misalnya di Twitter itu kan menghadirkan berbagai macam aspek-aspek filsafat yang bagi orang banyak itu bisa diakses itu. Nggak sulit, orang nggak harus baca Hegel yang fenomenologi roh yang tebelnya 1000 halaman itu, 800 halaman itu untuk bisa mengetahui filsafat. Orang cukup melihat beberapa tweet dan dari situ mulai berpikir secara filosofis gitu. Nah, itu adalah langkah-langkah awal yang sebetulnya bisa direplikasi di berbagai tempat ya, di berbagai komunitas yang bisa kita dorong jadi satu gerakan bersama, kita saling koordinasi lewat Filofest dan seterusnya, tentunya akan menghasilkan perubahan pola pikir di masyarakat. Itu sih bayangan saya. Oke, baik Bung Martin. Untuk yang terakhir, mungkin Bung Martin punya pesan-pesan tertentu untuk para peserta Filofest ID ini. Silakan Bung Martin sebagai closing statement dari Bung Martin. Ya, sebagai closing statement, saya harap teman-teman yang aktif di sini, dan ini aktifnya saya kaget juga ya, maksudnya dari sejak tadi siang itu ramai sekali ya, maksudnya yang ikut diskusi di ruangan Zoom ini ataupun di dalam YouTube, itu banyak sekali, komentarnya banyak, dan saya harap antusiasme ini bisa terus kita pertahankan ya, dengan kerja-kerja yang selanjutnya ya. Setelah selesai 1 pekan Filofest sampai dengan tanggal 13 nanti, kita nggak berhenti, tapi kita lanjutkan, kita follow up lagi dengan berbagai macam forum-forum yang bisa mempertemukan banyak teman-teman ini, dan kalau perlu juga kita bikin proyek-proyek bareng, kayak misalnya bikin riset bareng, penerbitan buku bareng, atau collabs di berbagai platform sosial media di IG, di YouTube, terus kita bikin berbagai macam produk bareng lah gitu. Itu suatu hal yang saya justru excited untuk saya mau lihat setelah Filofest ini selesai gitu. Jadi saya harap teman-teman semua bisa terus aktif diskusi seperti ini, dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ada apa yang mau digelisahkan, silakan dilempar. Kami di Filofest secara keseluruhan juga tentunya akan berusaha sebisa mungkin untuk memfasilitasi ide teman-teman gitu. Kita bikin ini yuk, kita bikin event nanti setelah pandemi selesai, kita ketemuan kopi darat gitu. Catering khusus untuk filsafat, kita bikinin satu festival fisik gitu. Setelah pandemi selesai, vaksin sudah ada dan seterusnya. Jadi harapan-harapan ke depan seperti itu sih, Bung Yogi. Kira-kira itu. Oke, baik rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya rangkum dari sesinya Bung Martin ini. Yang pertama, bahwa filsafat adalah kerja kolektif dan tanpa adanya kolaborasi tidak akan berumur panjang. Yang dimaksud dengan kolaborasi di sini tentu bukan berarti menyeragamkan filsafat, justru sebagai wadah menyempurnakan satu sama lain. Lalu yang kedua, bahwa ketika kita bergelut dengan filsafat, kita sangat membutuhkan bimbingan dan sangat membutuhkan teman diskusi. Apalagi dalam era digital seperti ini, kita ada kecenderungan untuk terjebak dalam alam perkantoran kontemporer, dan akhirnya hilanglah kemampuan kita dan hilanglah kemampuan kita untuk memberi makna pada filsafat itu dan berujung pada kegilaan itu sendiri. Yang ketiga, kemerosotan filsafat itu disebabkan antara lain adanya inisiatif banyak tapi dilakukan secara sporadis. Lalu yang kedua, kita sangat suka membuat dikotomi sendiri yang akhirnya menyengsarakan kita sendiri. Lalu yang ketiga, kurangnya akses, dan yang terakhir adalah waham kebesaran. Nah,
semuanya itu terjadi karena kurangnya kerja kolaboratif atau tidak adanya ekosistem filsafat. Oleh karena itu, Philofest ID ini digagas dan semoga, dan ini menjadi harapan kita bersama, bukan hanya harapan Bung Martin, bahwa acara Philofest ID ini dapat dilakukan secara rutin. Itu saja yang dapat saya rangkum. Terima kasih sekali lagi kepada Bung Martin atas pemaparannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bung Atta selaku MC. Silakan Bung Atta. Thank you.